Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Tukar sama Desta. Ini saya ingin sedikit bercerita sebelum dan sudah berproses di Jepang gitu. Proses yang sangat membuat saya rumit dan banyak kenangan yang sangat bikin saya, hati saya sangat perih gitu ya. Saya ingin bercerita sedikit aja. Awalnya sebelum saya daftar ke Jepang gitu ya, saya dulu bekerja di sebuah perusahaan Astra gitu, perusahaan terbesar yang bernama PT Astra Honda Motor, sebuah perusahaan yang merakit motor, baik motor Honda, Beat, Vario, CBR, dan lain-lain. Saya kerja di PT Astra Honda Motor di Karawang, di Plan Karawang. Nah, singkat cerita, bulan 6 Juni kalau nggak salah, saya terkena corona virus COVID-19 gitu ya. Tahun 2019 kalau nggak salah, sekitar 3 tahun yang lalu lah gitu ya. Nah, saya terkena corona gitu ya, coronavirus COVID-19. Saya bingung di situ, tujuan saya, masa depan saya gitu, ke depannya gitu, mau kemana gitu ya. Apakah ingin bekerja lagi di perusahaan Jepang, atau sebelumnya saya nggak mikir bekerja di Jepang. Sebelumnya tuh ya, saya berkeinginan untuk lamar kerja lagi gitu di perusahaan daerah Karawang, Cikarang gitu, yang besar gitu ya, gajinya gitu ya. Karena manusia kan tidak pernah cukup gitu ya untuk menerima sebuah gaji gitu ya. Jadi saya habis itu dihabisin corona gitu ya. Di bulan 2019 bulan Juni saya dihabisin kontrak, dilepasin kontrak. Terus saya bingung gitu mau kemana tujuan saya, dan saya izin ke orang tua mah ya gitu, boleh enggak kalau bekerja merantau di luar negeri gitu ya. Di daerah mana, kata ibu saya bilang. Saya ingin ke Jepang gitu. Oh, Jepang, ya udah terserah ya, kata ibu saya, kalau itu yang terbaik buat gitu. Mama sih selalu doa yang terbaik buat anaknya gitu, kata orang tua saya gitu ya. Terus ya saya juga mikir, ya udahlah, keputusan saya bulat gitu ya. Nah, keputusan saya udah bulat, pengen ke Jepang gitu ya guys. Terus ya saya coba tanya-tanya ke teman gitu ya, ke teman saya gitu ya, yang sudah berangkat ke Jepang, LPK mana gitu, lewat sekolah mana, lewat yayasan mana, atau dari pemerintah, atau dari apa gitu ya, untuk ke Jepang gitu ya, dari mana gitu ya. Kan kalau misalkan ada bukti temen di Jepang kan, saya kan bingung gitu ya, mau daftar lewat yayasan atau jalur mana gitu untuk ke Jepang gitu ya. Terus
Habis itu kita tanya ke teman saya namanya Eko, Andi, terus si Wahyudi, terus namanya tuh yang saya tanya-tanya, terus Cimi. Saya nanyain teman saya udah berangkat ke Jepang sama 2 tahun dia. Kebetulan Andi, Eko, dia pertama saya ngechat di mana itu sekolah di mana bahasa Jepang. Oh kebetulan di LPK Saiko LPK Saiko Indramayu. Ya udah tuh saya minta brosurnya gini-gini, ditunjukin alamatnya. Terus habis itu saya nanya lagi ke Jimmy dari LPK mana. Kalau Jimmy dari LPK Kaina Indonesia. Nah terus habis itu ke Andi dari LPK mana gitu ya, teman saya yang desa Danasari, dia dari LPK Saiko Jepang gitu ya, di daerah Indramayu yang punyanya Pesamun. Kalau LPK Kaina punya Sensei Koli sama Sensei Teguh ya. Nah terus satu lagi saya nanya ke Wahyudi dari LPK mana, dia LPK Kazoku Majalengka. Saya tuh kayak bingung gitu guys, mau ke LPK mana gitu saya tuh untuk pergi ke Jepang gitu ya. Ya udah saya tertarik ke LPK Saiko Jepang gitu ya, LPK Saiko. Ya udah tuh saya daftar ke LPK Saiko Jepang. Saya masuk ke LPK Saiko Jepang itu tahun 2020. Sebelumnya saya nganggur itu sekitar 3 bulan 4 bulan. Saya bolak-balik Karawang Cikarang, nggak dapat sebuah perusahaan, mendaftar PKK, gagal terus. Dan saya bingung mau tujuan saya masa depan saya kemana gitu ya. Kebetulan saya masih banyak impian, masih banyak orang tua yang harus saya bahagiain gitu ya guys ya. Saya bingung gitu mau kemana gitu ya. Ya udah tuh saya daftar 2020 bulan Juni kalau nggak salah, 1 Juni saya daftar. 2020 1 Juni saya daftar. Terus datang ke LPK sebelum tanggal 1 saya ngobrol sama adminnya Senseria gitu ya, proses ke Jepang sama Sinova itu gimana gitu. Kebetulan dia jelasin tentang LPK Saiko Jepang itu gini guys, jadi kita nih ya daftar di LPK Saiko, pendaftarannya doang itu sekitar biaya 5 mang atau 5 juta gitu ya, kalau Indonesia 5 juta. 5 juta itu udah dapet kayak kaos olahraga, terus buku bahasa, pembelajaran gitu. Itu pokoknya dapat kamus juga, pulpen segala macam, pensil dapat. Itu udah sama asrama juga kayak udah disediain sama pihak LPK gitu ya, udah disediain segala macam, tinggal kita biaya hidup aja gitu di situ. Nah ya habis itu ya ayah saya kan diantar sama orang tua saya, ayah saya gitu, ke LPK Saiko Jepang. Terus habis itu ya udah tuh saya mulai tanggal 1-nya saya kayak tes medical check up gitu ya. Tapi saya dicicil dulu 1.500.000 kalau nggak salah biayanya tuh. Nah akhir bulan saya dilunasin 3.500.000 gitu. Nah habis itu saya ya udah tuh hari Seninnya saya cek medical check up di, kalau nggak salah di Ajahra, kalau nggak salah klinik Ajahra, kalau saya masih inget dulu tuh klinik Ajahra di daerah Indramayu ke situ. Nah dicek medical check up kayak detak jantung, cek darah, cek urin, terus cek kayak apa tekanan darah ya, pokoknya sekitar tubuh lah, cek medical check up gitu ya, sama tes tinggi badan, berat badan gitu guys. Ya habis tes MCU ya guys ya, ya saya lanjut lagi ke LPK kalau nggak salah, udah tes MCU. Terus nanti besoknya saya langsung masuk kelas guys, langsung masuk kelas gitu di LPK Saiko gitu, disuruh kayak langsung masuk kelas belajar gitu di situ. Dan kebetulan senseinya itu sensei Cius di pertama
ngajar tuh. Masuk saya pakai baju putih sama hitam gitu ya. Kalau di LPK Seiko Jepang itu putih sama hitam. Kalau di seragam di LPK Seiko Jepang itu putih hitam itu kalau nggak salah hari Senin, Selasa, terus hari Rabu, Kamisnya batik, Jumatnya kalau nggak salah baju bebas kalau nggak salah gitu ya, yang saya tahu ingat gitu ya. Tapi saya lupa lagi guys beneran. Terus ya begitu masuk saya tuh belajar hiragana katakana awal gitu ya. Ada tuh sekitar teman saya berapa orang ya yang masuk sama kelas saya, Miyagi Kurasu, namanya Miyagi Kurasu. Sekitar ada 20 orang kalau nggak salah pertama awal. Yang pertama saya tumbang, yang pertama namanya udah tumbang si cowok, namanya siapa ya dulu tuh, lupa saya namanya siapa itu, siapa ya, tumbang satu, terus cewek tumbang lagi 2 kalau nggak salah, sisa 15 orang tuh Miyagi tuh. Terus habis itu saya suruh hiragana tuh guys, hiragana katakana seminggu. Saya tuh kenapa ini, saya ada apa dengan diri saya, kenapa ini huruf hiragana katakana ini ke otak saya nih nggak nyambung gitu, nggak masuk huruf hiragana, huruf A gitu, huruf I, U, E, O nya tuh sampai eng gitu, nggak nyambung katakana hiragana otak saya tuh. Saya mikir gitu ya, apa saya nyerah gitu ya guys, nyerah gitu. Kalau misalkan nyerah, saya masa depannya kemana lagi gitu ya. Saya pusingnya di situ, udah ngeluarin biaya 500 gitu ya guys ya. Terus kalau misalkan saya nyerah sampai di situ, ya masa depan saya gimana? Terus saya mau sukses di mana lagi gitu selain kita karena tahu kerja di Jepang gitu ya. Emang kan sukses kan gak mesti berangkat ke luar negeri gitu guys, menurut saya pribadi. Bisa kayak cara bisnis atau kayak jualan segala macam kan bisa sukses gitu ya. Nah yang mungkin orang tua saya mensupport saya terus dari ayah ibu segala macam. Yang penting kamu harus belajar sungguh-sungguh, semangat, jangan nyerah gitu ya. Saya juga mikir, ingat orang tua saya dulu kan ngegedein saya dari kecil sampai dewasa kan nggak ada kata nyerah gitu, dari mulai kerja keras segala macam. Saya kepikir ke situ guys, beneran. Saya ngerenungin dalam hati tuh, saya nyebut ya Allah kenapa gitu, saya tuh ke otak nih gak masuk. Saya berdoa, ya Allah semoga dalam menghafal huruf hiragana ini cepat masuk, kalau baik kanji ataupun kotoba cepat masuk gitu. Allah berikan saya hidayah gitu. Saya mohon begitu ya. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya, ya alhamdulillah tuh lancar ya, hafal sedikit hafal. Emang saya dulu bener-bener bodoh, soalnya saya gini guys, saya tuh apa namanya ya, nggak belajar kayak otodidak gitu loh guys. Kayak misalkan ya kalian ya kalau pengen bekerja di Jepang itu, belajar bahasa Jepang itu harus kayak ada bekal gitu, bekal kayak belajar otodidak gitu, segala macam biar enak gitu guys, beneran. Karena pengalaman saya sendiri sih, ini curhat pengalaman saya gitu ya, selama pemberangkatan ke Jepang itu gimana gitu prosesnya. Terus ya abis itu ya seminggu berjalan dengan waktu, udah hafal ya, dijalanin terus. Nah kebetulan Juli, Agustus, September, bulan Agustus lah, itu saya udah bab 16 guys, ceritanya udah bab 16 ya. Teman-teman saya direkol dari perusahaan Astra Honda Motor itu, di perusahaan Astra Honda Motor itu ada yang kerekol. Nah saya tuh jadi
ada ketertarikan lagi untuk kembali lagi ke perusahaan Astra Honda Motor itu. Ya habis itu saya alasannya tuh iwakenya tuh ke sensei Ryunya tuh, saya izin nggak masuk ceritanya seminggu lah karena sakit. Izin alasan saya tuh ya izin nggak masuk sekolah, nggak masuk ke sensei saya tuh, sensei gitu nggak masuk, alasannya yaitu saya sakit itu ya. Saya alasan sebenarnya itu bukan ke situ, karena saya lagi nunggu pemanggilan untuk kerja lagi di perusahaan Astra Honda Motor. Saya tunggu seminggu, kebetulan walaupun saya libur juga ada sedikit PR yang numpuk, kayak ngapalin kayak apa namanya sekudai setiap nggak berangkat masuk kan harus ada ini mondai kayak apa namanya tuh, kayak peraturan kayak LPK gitu namanya kayak apa sih ya namanya itu ya, ya setiap itu tuh di apa namanya tuh tata bahasa, bukan tata bahasa, kayak itu suruh nulis peraturan Jepang itu selama 20 kertas gitu guys. Terus ya apa namanya di situ saya masuk tuh ya guys, cerita seminggu gitu masuk gitu ya, masuk seminggu menghadap Sensei Jani gitu. Sensei Jani mana tugas namanya Kokorogame, mana juga Kokorogame-nya? Oh ya Kokorogame-nya cuman nulis saya cuman 3 lembar, kan harusnya itu sehari itu harus tulis Kokorogame itu 60, dari 60 lah 60 Kokorogame gitu ya. Saya cuma nulis 3 lembar, jadi saya kena marah, jadi akhirnya saya diturunin kelas gitu guys. Turun kelas namanya kelas Akita, parah banget. Aduh. Ya habis itu saya nulis ngebut, masuk kelas ngebut tulis Kokorogame harus selesai sampai sore gitu ya. Nah, saya capek gitu ya, kebetulan saya turun kelas langsung diturunin, digobrakin. Kenapa aja nulis cuma sedikit, dimarahin saya habis-habisan gitu sama Sensei Jani gitu. Ya habis itu saya ya udahlah, gara-gara saya sendiri gitu ya, karena nggak masuk gitu ya, nggak masuk kayak sekolah gitu ya, belajar gitu ya, karena kayak udah nggak ada harapan lagi, kayak udah nyerah gitu dalam proses gitu ya. Sumpah itu hal yang saya masih ingat dalam hati saya itu dimarahin waktu sekolah. Terus habis itu ya udah tuh saya semangat belajar terus. Nah kalau di LPK saya ikut Jepang itu kegiatan olahraganya tuh ya hari Selasa sama Jumat. Maksudnya kayak misalkan hari Selasa kita push up dihitung itu, misalkan push up 60 kali ya kalau nggak salah, 60 apa 50 ya, 50. Terus habis itu sit up 50, terus pull up. Hari Jumatnya sama aja kayak gitu. Nah itu dalam setiap hari Senin, Rabu, Kamis guys, itu push up, sit up, pull up itu. Nah kalau hari Selasa, Jumatnya itu lari kita misalkan nih keliling kayak biasalah berapa kilo, 2 kilo kalau nggak salah, 2 putaran itu. Misalkan kita terlambat waktu 10 menit itu nulis ke Kokorogame guys. Parah banget ya. Abis itu ya udah tuh dijalanin. Singkat ceritanya saya kebetulan bulan Oktober saya ikut job, alhamdulillahnya tuh ya, ikut job namanya scaffolding Tobi. Saya nggak tahu, pikir-pikir scaffolding itu ya udah tahu sih gambarnya kayak gitu. Saya cuma mikir gini guys, kayak yang penting saya 3 tahun deh di Jepang gitu ya, 3 tahun di Jepang gitu ya, terserah gitu mau job apa aja gitu, yang penting 3 tahun, yang penting mah jangan laut guys. Karena saya kalau laut kayak
takut gitu karena air gitu, takut mabuk laut gitu ya guys ya, beneran ya. Terus saya tuh ikutan tuh job scaffolding Tobi gitu ya. Ya ada berapa orang ya yang junior saya, kayak ada senpai saya juga kayak Agil, Dede, Maulana, Jadid, terus Rizky yang ikutan job sama saya, terus sama Surohman kalau nggak salah. Itu ada 8 orang sama si Dimas satunya, 8 orang kalau nggak salah. Terus ya abis itu saya interview tuh ya, setiap hari seminggu sebelum mau interview tuh ya, saya setiap hari belajar Jikosokai, perkenalan gitu segala macam. Setiap mandi saya Jikosokai apalin, saya sebut setiap hari. Pokoknya itu harus di luar kepala kalau misalkan perkenalan diri gitu sama orang Jepang gitu ya. Terus ya saya ikutan aja tuh interview gitu ya. Sebelum interview saya kayak olahraga dulu guys, kayak tes gitu, kayak misal tes fisiknya itu dihitung 60 sebanyak-banyaknya. Terus cakram itu sebanyak-banyaknya, sama sit up buat dikirim ke orang Jepangnya gitu. Nah kebetulan itu perusahaannya namanya Morita Kensetsu gitu ya. Terus disitu ya langsung interview. Nah interview saya sama orang Jepang. Nah saya nggak kepilih guys kebetulan tuh, karena ya nggak kepilih gitu, cuman saya kepilih jadi cadangan gitu ya. Cadangan saya Dimas sama saya, yang kepilih cuman Dede, Franky sama Agil itu yang kepilih. Karena si Franky-nya itu nggak mau job scaffolding, terus siapa penggantinya itu cadangan, pilih antara Dimas sama saya. Nah ya kebetulan yang ya Pak Samun ngiranya yang siap uangnya ya saya gitu ya. Jadi saya akhirnya kepilih guys, saya cadangan aslinya, pilih itu karena cadangan gitu ya. Kepilih job ya, alhamdulillah saya lolos gitu ya, cuma interview sekali gitu ya, walaupun cadangan gitu, jadi kepilih saya alhamdulillah itu ya. Terus ya situ ya udah tuh, singkat cerita saya bulan Januari awal udah saya pemantapan di SO namanya LPK Kainan Indonesia. SO nya namanya, SO saya sendiri namanya TGK Pemugaran Kirana. Kan kalau dari LPK swasta terus ke SO gitu ya, jadi kita misalkan dapat job ke SO gitu, belajar selama 3 bulan atau dalam waktu lama 6 bulan gitu paling lama. Terus ya habis itu ya udah tuh saya pemantapan SO gitu ya bulan Januari. Terus selesai itu masih dalam keadaan corona guys, jujur masih dalam keadaan corona itu, masih corona. Nah habis itu saya lulus udah 3 bulan di SO gitu ya, segala macam proses yang sangat bikin saya masih teringat-ingat sampai sekarang gitu ya. Terus saya harusnya berangkat itu bulan Lebaran kemarinnya guys, 2021 saya udah berangkat harusnya ke Jepang. Karena corona itu 1 tahun gak ada penerbangan guys, jujur sumpah gak ada penerbangan, ditunda penerbangan sama Jepang. Sama pada ngeluh kesah segala macam, banyak nanyain ke saya kapan terbang. Saya juga nggak tahu kapan terbang, harusnya saya Lebaran kemarin saya udah terbang harusnya, karena corona jadi terhalang gitu guys. Ada aja gitu ya, ya mungkin ya udah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Udah saya sabar. Habis pemantapan saya itu, pemantapan seminggu mau udahan, saya dipanggil lagi guys di perusahaan Astronaut Motor itu lewat kayak HRD ngechat ke saya, suruh besoknya ke PWK Purwakarta, suruh tes medikal kerja gitu ya. Saya bingung antara mau diambil apa nanti kalau misalkan diambilnya saya takutnya bermasalah gitu sama
apa namanya sensei gitu ya. Namanya psikolis bermasalah, kamu mau milih ke Jepang apa mau kerja di perusahaan ini, jadi saya bingung gitu. Nah dari itu saya ikhtiar, ya Allah gimana ini, gimana sih saya tuh ya, apa mau diambil apa enggak. Kalau misalkan diambil saya ya udah jauh gitu perjuangan ke Jepang ya, masa mau ditunda gitu ya guys ya, kan bingung ya. Ya udah tuh jadi saya tuh bingung, ya udah jadi saya nggak diambil, ya udah di cancel, ya udah bukan rezeki saya. Ya habis itu ya kalau diambil saya ya mungkin 7 bulan kerja di Astana Motor buat ngumpulin modal ke Jepang gitu guys ya. Ya itu bukan jalan saya. Jadi saya habis lulus dari LPK tuh ya nganggur gitu guys selama 7 bulan 8 bulan lebih 9 bulan lah, bahkan hampir 1 tahun saya nganggur karena corona, nggak telepon terbang gitu ya. Ya akhirnya saya apa namanya itu apa kerja pertama di restoran namanya Pizza Hut. Pizza Hut itu bulan 2021 bulan Januari Februari Juni saya kerja di Nabati. Juni kerja di Nabati di Pizza Hut itu, di restoran di Cirebon, sampai kurang lebih 3 bulan saya karena nggak betah, pengen pabrik aja. Saya lamar lagi tuh di pabrik, kebetulan ada lowongan iseng-iseng di pabrik Nabati. Saya ngelamar di Nabati gitu, dekat Nabati Majalengka tuh guys. Ya cerita saya gitu ya, lamar di Nabati itu. Di Nabati saya cuman 4 bulan kerja karena ada pengumuman pemberangkatan gitu bulan April. Ya saya senang hati saya nih, wah mau berangkat nih. Jadi saya ya udah ngajuin resign di Nabati. Pahitnya saya di Nabati itu saya pulang shift 3 saya kecelakaan guys, kecelakaan nabrak orang gitu ya. Nabrak orang, saya nggak tahu gimana kalau misalkan orang itu celaka, saya bisa kayak masuk pengadilan gitu, saya dituntut gitu ya. Saya nggak tahu guys, jadi mungkin berkat Allah masih melindungi saya gitu. Saya masih bisa selamat, saya sangat bersyukur gitu ya sama Allah gitu ya. Jadi saya sekarang juga masih kepikiran gitu nabrak orang di Cirebon itu, di Palimanan gitu ya, karena nggak saya ngantuk. Kalau bagi saya, kalau bagi anda yang sedang berkendara motor itu hati-hati, jangan sampai ngantuk. Kalau misalnya ngantuk berhenti pokoknya minum kopi atau ngerokok gitu ya. Jadi saya ambil ngerokok ya gitu. Ya habis itu ya bulan April tuh pengumuman grup, nanti bulan segini tanggal segini berangkat ya. Alhamdulillah saya tuh bersyukur, yang ditunggu-tunggu Jepang itu berangkat ke Jepang bulan April tanggal 19 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya udah ya Mei itu saya tuh udah di LPK lagi guys, di LPK kayak misalkan kayak di karantina lah atau orang ininya mah gitu, di karantina belum berangkat gitu ya, di karantina sebulan di LPK Osin itu. Di situ saya berangkat terbang gitu ya ke Jepang bulan April, 19 April. Ya sedihnya baru kali ini saya anak pertama gitu merantau ke Jepang gitu, jauh dari orang tua, nanti bakal masak sendiri segala macam sendiri, ngerantau di luar negeri gitu kayak gini. Ya mungkin jalan saya, keinginan saya gitu untuk sukses di Jepang gitu, berkarir di Jepang gitu. Saya harus semangat, saya harus berjuang, saya harus melawan rasa takut saya gitu. Intinya satu, sabar kuncinya. Terus jika dalam keadaan kita merasa ngeluh sama ingin menyerah, ingat orang tua itu saja. Nah habis itu saya datang tuh ke Jepang, meninggal orang tua, sampai sebelum berangkat saya sedih gitu ya, terharu meluk sama orang tua saya gitu ya. Ya sama 3 tahun di Jepang, bayangin 3 tahun guys, lama banget. 3 tahun bukan waktu yang cepat gitu ya. Habis itu ya udah tuh saya
minta doanya aja, semoga saya di Jepang orang tua minta doa gitu, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan panjang umur biar bisa kembali lagi Indonesia dengan selamat gitu guys. Terus ya udah sampai di Jepang, saya bangga, alhamdulillah ya Allah, saya bisa selamat sampai di Jepang. Saya maksudnya baru pertama kali naik pesawat gitu guys. Aduh, takut saya benar. Gue landing, saya nggak berani baca doa, ya Allah gitu. Takut, saya nggak berani. Itu aja sih guys pengalaman saya yang 1 tahun 2 tahun 3 tahun ke belakang yang sangat baik gitu ya. Dari mulai bisnis saya ya adalah sebuah bisnis saya yang kena tipu lah ya, ada aja ya, semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam memulai hal bisnis atau segala macam lah. Saya perbaiki lagi lah kedepannya, introspeksi diri. Itu aja sih guys yang saya mengenai pemberangkatan proses ke Jepang gitu ya, menurut saya pribadi gitu ya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, kurang enak ke teman-teman atau apa, mohon maaf. Jangan lupa follow lobiku atau follow Instagram saya, Lobi Perdana. Hai guys, saya Osaki ini mas, saya permisi dulu. Domo arigatou gozaimasu. Thank you nih. Jangan lupa follow IG lobiku, oke? Bye. Otsukare sama desu.